Hai Gadget Lover, Assalamualaikum, bareng Mbak Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Di video kali ini Mbak Gadget mau kasih tahu alasan Mbak Gadget gak beli Xiaomi Redmi Note 9 meski katanya smartphone ini adalah smartphone jawara di harga 2 jutaan. Kita bahas sebentar lagi ya. Sebelum Mbak Gadget kasih tahu alasan gak beli Xiaomi Redmi Note 9 ini, Mbak Gadget mau buktiin dulu, benar gak sih Redmi Note 9 ini smartphone jawara di harga 2 jutaan? Pertama, kita intip dulu yuk paket pembelian dari Xiaomi Redmi Note 9 ini dan rekap dari spesifikasi dan harganya. Oke, katanya Xiaomi ini jadi jawara karena desainnya jauh lebih mewah dibandingkan dengan harganya. Redmi Note 9 ini dari looks emang kelihatan elegan sih, beneran gak kayak smartphone 2 jutaan. Tapi dibalik itu semua, ada yang mesti gadget lover tahu, gak seperti Redmi Note 9 Pro. Bodi belakang Redmi Note 9 ini adalah polikarbonat atau glass stick. Kelihatan seperti kaca, tapi sebenarnya plastik. Positifnya sih smartphone-nya jadi nggak begitu berat, tapi namanya polikarbonat pasti lebih gampang gores jika dibandingkan bodi Gorilla Glass. Yang unik ada di bagian kamera. Lensa kameranya menggunakan frame kotak yang menonjol di tengah. Karena posisinya simetris di tengah, nggak gitu ganggu pas smartphone digunakan di atas meja. Bagian kameranya ini udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass, jadi nggak gampang gores, tapi biar lebih aman tetap pakein silikon case-nya ya. Menurut Mbak Gadget, bodi Redmi Note 9 ini enak digenggam. Lengkungan 3D bodinya halus dan penempatan tombolnya juga pas. Di Redmi Note 9, fingerprint masih ada di bagian belakang smartphone persis di bawah kameranya. Yang juga agak disayangkan, di Redmi Note 9 ini belum mendukung IP rating yang bisa tahan kalau kerendam air meski bodinya dilapisi dengan nano coating yang bikin dia tahan terhadap percikan air. Di harga 2 jutaan emang sih desainnya ini jawara. Oke, kita coba bahas layarnya. Di harga 2 jutaan, udah ada beberapa smartphone yang pakai desain punch hole kayak Redmi Note 9 ini. Tapi kalau yang udah dilindungi Corning Gorilla Glass 5 di 2 jutaan, kayaknya baru Mbak Gadget temuin di Redmi Note 9 ini. Layarnya juga udah Full HD Plus dengan kepadatan pixel yang tinggi. Rasio layarnya lebar, punya ketajaman dan kontras warna yang bikin gambar lebih hidup. Maksimum brightness bisa mencapai 450 nits, jadi masih tetap aman digunakan di luar ruangan. Yang juga jarang ditemukan di smartphone 2 jutaan, di Redmi Note 9 ini sudah tersertifikasi Tough Rainland untuk cahaya biru rendah. Dari segi layar bisa dibilang Redmi Note 9 ini bisa disebut sebagai jawaranya. Kalau dari segi kamera, kayaknya Redmi Note 9 ini bukan jawaranya 48 megapiksel kamera di range harga 2 jutaan. Setup kameranya terdiri dari 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel, 118 derajat ultra wide angle ditambah dengan 2 secondary kamera untuk depth sensor dan makro kamera berukuran 2 megapiksel. Foto di kondisi siang bisa hasilin foto dengan kontras yang tinggi, dynamic range yang bagus, dan dengan bantuan AI, warna yang dihasilkan lebih hidup dengan mode auto. Di mode large pixel 48 megapiksel, foto yang dihasilkan tetap tajam dengan fokus objek yang cukup detail. Karena large pixel, saat hasil foto kita zoom, resolusi tetap tajam, tapi dari segi warna terlihat lebih soft karena AI tidak bisa aktif di mode 48 megapikselnya. Foto dengan mode ultrawide hasilnya tetap terlihat jelas. Bagian ujung foto nggak kelihatan melengkung dengan distorsi yang nggak gitu ketara. Warna lebih soft dan detail sedikit berkurang jika dibandingkan dengan kamera utamanya. Hasil foto bokeh dengan bantuan depth sensor cukup rapi. Dengan bantuan AI, foto bokeh bisa lebih maksimal meski objek foto lebih kompleks. Foto dengan makro lensnya ada sedikit peningkatan karena ada fitur autofocus. Bahkan di jarak 2 cm kita bisa mengcapture foto makro dengan lebih detail. Di kameranya ini juga ada teknologi super pixel binning yang bisa hasilin foto malam yang bagus meski di mode auto. Dengan mode malam, hasil foto bisa sedikit lebih terang dan detail, tapi hasilnya kurang konsisten. Mungkin pengambilan multiple exposure dan proses AI masih perlu diperbaiki dari sisi software.
Kalau dari sisi hardware, udah tahu dong jawaranya sebenarnya siapa? Ya Xiaomi juga, yaitu Redmi Note 8. Setup kamera hardware-nya sama, dan dengan harga yang lebih murah. Tapi ada yang baru dari sisi softwarenya nih. Di Redmi Note 9 ada beberapa fitur baru. Ada dokumen scanner yang bisa foto dokumen dengan lebih memfokuskan hasil foto pada teks, cinematic frame untuk hasil foto yang lebih dramatis, dan kaleidoskop buat hasilin short video yang artistik dengan banyak pilihan template. Jadi, apakah pantas Redmi Note 9 ini jadi juaranya di sisi kamera utamanya? Sekarang kita beralih ke bagian depan. Selfie kameranya yang bisa dibilang cukup bagus buat posting-posting foto selfie di sosmed atau bikin video-video TikTok. Kamera selfie 13 megapikselnya juga sudah dilengkapi dengan fitur AI Beauty dan software Portrait Bokeh yang hasilnya udah bisa memenuhi kualitas standar buat langsung diposting di sosial media, meski nggak begitu detail. Pengambilan video mendukung hingga Full HD di 30 fps dengan stabilisasi gyro AIS. Dynamic range cukup bagus dan hasil video stabil. Warna masih terlihat natural dengan autofocus yang cepat. Kita juga bisa mengaktifkan wide lens, digital zoom, dan macro mode untuk pengambilan videonya. Experience dengan Helio G series sempat Bagadget coba di Xiaomi Redmi Note 8 Pro yang punya chipset MediaTek Helio G90T. Dan puas banget dengan performa gamingnya. Di Redmi Note 9 ini, MediaTek Helio G series juga disematkan, namun dengan seri di bawahnya, yaitu MediaTek Helio G85. SoC ini menggunakan octa-core prosesor dengan 2 performance core Cortex A75 dengan kecepatan hingga 2 GHz dan 6 efisiensi core Cortex A55 dengan kecepatan hingga 1,8 GHz. GPU yang digunakan di SoC ini adalah Mali G52 MC2. Performa gamingnya masih di bawah MediaTek Helio G90T, meski nggak gitu signifikan. Skor Antutu benchmark hampir menembus 200.000. Dengan Geekbench, CPU benchmarknya bisa hasilin skor 1738 untuk single core dan 5811 untuk multi-core. Dan GPU Compute benchmarknya bisa hasilin skor 4658 untuk render script score. Main PUBG Mobile maksimal settingnya di grafis HD dan frame rate high, dan experience main PUBG Mobile di setting optimalnya masih playable. Tapi kalau mau smooth, Bagadget saranin turunin dikit ke frame rate medium. User experience dengan MIUI 11 berbasis Android 10 juga smooth banget. Dengan dukungan baterai 5020 mAh-nya juga dirasa udah cukup pas untuk menopang penggunaan sehari-hari Xiaomi Redmi Note 9 ini. Pemakaian standar bisa tahan hingga 2 hari. Non-stop gaming bisa tahan hingga 11 jam. Cukup puas dengan performa baterainya. Di paket pembeliannya, kita udah langsung dapetin adapter fast charging 22,5 watt. Charging baterainya sejam bisa ngisi sekitar 43% dan charging penuh dari 0 sampai 100% butuh waktu sekitar 160 menit. Lumayan lama juga ya ngecasnya. Sebenarnya jika dibandingkan dengan harganya, Redmi Note 9 ini udah bisa dibilang jawarannya di mid range 2 jutaan. Tapi kekurangan yang bikin Bagadget mikir 2 kali buat ambil smartphone ini adalah kualitas kamera selfie yang kurang gitu bagus jika dibandingkan dengan beberapa smartphone lain di range harganya. Ketiadaan fitur NFC dan chargingnya yang gak gitu cepat juga jadi salah satu pertimbangan buat gak beli smartphone ini. Tapi di luar itu semua, Xiaomi Redmi Note 9 emang bisa jadi smartphone yang lebih banyak kelebihan jika dibandingkan dengan smartphone lain di range harganya. Gimana menurut gadget lover mengenai Redmi Note 9 ini? Apakah sudah layak menyandang label jawara smartphone di range harga 2 jutaan? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya, kita diskusi bareng mengenai Xiaomi Redmi Note 9 ini.
Kritik, saran, komentar untuk Gadget Empire masih Mbak Gadget tunggu juga di bawah. Akhir kata, Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.